Gus Romi mengakui kesaktian mantan Presiden Joko Widodo. Dari seluruh kepala daerah yang diusung atau di-endorse oleh Jokowi menang semuanya kecuali Jakarta. Itulah kesaktian Joko Widodo bisa mengalahkan Megawati Soekarno Putri. Tapi Anda masih melihat kesaktian Pak Jokowi nggak setelah ya gimana nggak sakti semua calon gubernur yang dia dukung menang kecuali DKI? Hampir semua calon yang dia dukung di pilkada kemarin itu untuk tingkat gubernur menang kan, kecuali DKI. Dan jangan salah juga bahwa Jawa Tengah misalnya itu kan kandang banteng dari sejak zaman Pak SBY saja waktu itu masih tetap banteng yang berkuasa di sana. Kemarin tumbang. Artinya kita harus betul-betul hitung beliau sebagai faktor. Bahkan istilah Pak Sandi kan ini partai perorangan. P3 ke depan kalau mau maju harus bekerja sama dengan partai perorangan. Tapi satu hal yang memang belum terkalahkan dari Pak Jokowi itu dua hal menurut saya. Pertama adalah kemampuannya untuk menekan ego sampai tingkat yang paling bawah. Nah, ini menurut saya langka sekali politisi yang seperti itu. Katakanlah begini, misalnya, ini paling sederhana. Ente diundang sama adik angkatan ente, ya, yang tahu persis bahwa di semasa kuliah, ini bukan siapa-siapa lah gitu. Ngapain datang? Nah, kira-kira gitu. Nah, kenapa? Karena ego kan, itu karena ego. Gitu. Tapi Pak Jokowi, ya kalau memang saya ada perlunya, kenapa enggak? Nah itu loh, itu tuh nggak mudah loh, menekan ego sehingga kemudian untuk orang sebesar beliau, untuk orang sebesar beliau, ya artinya misalnya sekarang gini aja lah, saya pernah menjadi ketua umum partai politik, kemudian diajak ketemu sama yang bukan ketua umum partai politik, terus kemudian ngajak ketemunya di rumah dia. Itu saja sudah menjadi persoalan untuk sebagian politisi itu kan? Penghinaan itu kan? Nah, itu, wah masa begitu? Ya lu kalau nggak mau ketemu di rumah gue ya kita ketemu di tengah lah. Nah gitu loh. Nah ini hal-hal yang menurut saya oleh Pak Jokowi bukan fatsun ya, perilaku yang umumnya terjadi di antara egoisme para politisi itu beliau tidak. Dan dia lihat itu, dia amati itu ya Mas ya. Saya kira sehingga dia menciptakan antitesis dari. Dia menciptakan antitesis dan terbukti berhasil sampai hari ini. Itu satu. Jadi kemampuan dan kesediaan. Kalau kemampuan semua orang mampu, tetapi apakah bersedia atau tidak? Gitu loh. Bersedia nggak lo misalnya? Dia diundang sama adik angkatan yang 10 tahun di bawah begitu kan? Bukan siapa-siapa. Dulu gitu. katro pula waktu di kampus. Gitu. Nah itu satu. Yang kedua kesabarannya. Nah ini kesabarannya satu hal tersendiri. Artinya ente telepon nih ke seseorang untuk satu keperluan, nggak direspon. Telepon 2 nggak direspon, telepon 3 nggak direspon, ya udahlah. Ini kawan satu nih nggak. Kalau perlu sampai ke 100 kali dia kontak terus tuh orang. Itu yang menurut saya juga tidak dimiliki bahkan oleh satupun politisi hari ini. Menurut gue juga lupa Pak Jokowi baru dipecat. Lupa gue. Menurut Anda pemecatan Pak Jokowi dari PDI itu kabar duka cita buat beliau atau kabar yang sukacita sebenarnya? Gimana ya, kalau duka saya kira beliau tidak dalam posisi berkepentingan lagi. Saya sempat pada waktu kemarin bertemu saya juga membahas hal ini meskipun belum dipecat secara resmi ya. Sekarang saya tanya, sebenarnya apa sih Pak yang terjadi antara Bapak dengan partai yang lama membesarkan Bapak ini? Ya beliau jawabannya singkat. Intinya saya tidak dikehendaki lagi di dalam. Begitu. Jadi kalau sudah tidak dikehendaki untuk apa saya bertahan gitu. Artinya memang pemecatan ini kalau dilihat kalimat itu ya, kalau memang sudah tidak dikehendaki, lantas untuk apa saya bertahan? Jadi ketika dipecat ya sesuai kan? Kalau untuk apa lagi bertahan terus ternyata ganjarannya adalah pemecatan, saya kira ya kalau orang Jawa bilang tumbuh oleh tutup lah gitu ya. Jadi klop lah gitu ya. Romi juga mengakui bahwa Pak Jokowi memegang semua kartu dan dia adalah joker, artinya bisa melengkapi seluruh partai yang ada di Indonesia. Dia adalah politisi yang begitu sangat hebat. Tidak ada politisi yang sehebat Pak Jokowi selama ini di Indonesia.
Sejauh ini Pak Jokowi gimana sih sikapnya? Pak Jokowi itu kalau dalam permainan kartu namanya joker. Joker. Bisa melengkapi di mana-mana. Pak Jokowi kanan ikut ke kanan 15%. Pak Jokowi kiri ikut 15% ke kiri. Ini yang beliau mainkan kartunya. Dan beliau menyatakan sendiri bahwa saya memang cawe-cawe untuk kepentingan bangsa dan negara. Resah karena Pak Jokowi itu langkahnya tidak bisa ditebak. Jadi yang penting Pak Jokowi itu begini, dia memainkan multi skenario. Ya, maunya dia menang di semua skenario, kan begitu? Karena dia pegang semua kartu, screenwriter, ya kan, penulis skenario nya dia pegang semua begitu, dan kartunya dia punya, resource-nya cukup. Lah kita kan enggak. Jadi kalau kita masuk dalam salah satu skenario, ya sudah kita maksimalkan di situ. P3 masuk dalam skenario. Pertama, ingat saya pernah di forum ini di Total Politik saya menyatakan kehebatan Pak Jokowi harus kita akui, dia pemain politik tercanggih setelah reformasi ini. Bahkan mungkin selama Indonesia ada, jangan-jangan begitu, adalah karena dia penulis skenario, dia sutradara, dia aktor, sekaligus dia director of photography. Sekaligus gitu kan? Admin medsos. Jadi tidak ada deviasi. Kalau yang lain penulis skenario saja, sutradaranya orang lain. Dari target 100 meleset 90 di tangan sutradara. Nanti aktor meleset lagi tinggal 80. Jadi banyak sekali deviasinya. Pak Jokowi enggak. Semuanya straight. Jadi straight A gitu. Kalau kita bicara nilainya A, semuanya A gitu. Yang kedua, saya yakin Pak Jokowi ini menulis skenario bukan berhenti di tanggal 20 Oktober pelantikan dia, bukan. Ini panjang. Kenapa? Pak Jokowi sendiri yang sudah mengatakan, dan ini saya kira yang menjadi motif utama, bahkan saya mendapat informasi disampaikan kepada salah satu direktur lembaga survei terkemuka, apa sih sebenarnya niat Pak Jokowi untuk tetap memainkan kartu ini dan berkuasa secara tidak langsung, karena IKN harus terwujud. Dan itu butuh 3 kepemimpinan nasional. Kalian googling, ada itu beritanya. IKN ini akan terwujud kalau ditopang oleh 3 kepemimpinan nasional lagi, atau bahasanya IKN ini baru terwujud setelah 3 kepemimpinan nasional. Artinya 3 kali 10 30. Oh, 30 ya. Ya, 30 kalau tahun. dianggap maksimal ya. Iya, kalau dianggap maksimal. Artinya pertama Pak Prabowo ini kalau sehat ya, kita doakan juga sehat kan. Ya. Bisa saja 10 tahun kan. Ya. Nah, setelah 10 tahun Mas Gibran udah 48 tahun. Udah matang. Nah, udah matang. Masuk dia di situ kan. Nah, setelah itu mungkin ada lagi nanti entah Mas Kaisang atau jangan-jangan Jan Etes begitu. Saya khawatirnya itu. Dilakukan pengkarbitan luar biasa begitu. Nah, tetapi kesemuanya itu terlepas dari siapa yang akan duduk di situ, itu karena obsesi Pak Jokowi, IKN ini harus jadi. Just IKN, Gus. Menurut informasi yang saya terima, pembicaraan beliau kepada salah satu direktur lembaga survei begitu. Sehingga apapun akhirnya ditabrak. Karena apa? Karena IKN ini kan sudah menelan 550 triliun dalam skenario Pak Jokowi untuk anggaran negaranya, belum di kepemimpinan selanjutnya. Artinya ketika kita berbicara APBN Pak Jokowi berakhir sampai tahun 24 ini, Pak Jokowi akan masih menjadi presiden perancang APBN tahun 25 kan? Kan sampai dengan tahun 24 ini kurang lebih 100 triliun. Padahal target 550 triliun. Masih ada lagi nanti. Nah, tapi setelahnya kan sudah tergantung presiden baru. Nah, kita tahu persis negara-negara yang memindahkan ibu kotanya, contoh New Cairo, itu APBN-nya atau biayanya dirancang lebih besar daripada IKN kita, 1.800 triliun. Nggak jadi apa-apa sampai sekarang. Kenapa? Karena kepemimpinan nasionalnya tidak memiliki visi yang berkesinambungan. Dan Pak Jokowi pasti sangat tidak mau ini akan menjadi hambalang jilid 2. Mangkrak. Mangkrak. Dan kalau itu mangkrak, itu menjadi monumen mangkrak terbesar dalam sejarah umat manusia. Itu yang tidak dimau. Itulah kenapa apapun saya dikata-katain, saya dicela-cela, udahlah pokoknya yang penting demi IKN. Katanya begitu. Bahwa Pak Jokowi ini hanya butuh 9 tahun. Mulai dari wali kota menjadi presiden. Dan itu belum pernah ada dalam sejarah Indonesia merdeka. Belum pernah ada sejak sejarah Indonesia merdeka ini. Hanya 9 tahun. Ya kan kita tahu senior-senior kita, Bang Ical mau jadi capres saja yang billboardnya dari mana-mana susah banget tuh gitu. Nah, akhirnya nggak jadi begitu ya. Belum lagi ya senior-senior saya sendiri juga kayaknya pernah kita juga pasang-pasang billboard gitu. Nggak jadi apa-apa juga begitu. Pakai gitar lagi, udah pakai gitar. Waduh, pakai gitar, pakai sorban lagi. Gitu. Jadi
kita lihat bahwa Pak Jokowi yang hanya 9 tahun pasang billboard juga nggak pernah, begitu ya. Di Solo aja billboardnya gambar Pak Jokowi nggak ada pada waktu menjelang 2014 itu, menjelang 2012 Pilgub. Dan Solo itu bukan kota besar karena dia hanya 5 kecamatan, gitu ya. Bandingkan misalnya Kabupaten Malang yang 40 kecamatannya, atau Kabupaten Bogor yang penduduknya sama dengan Singapura misalnya. Itu kecil sekali, ya. Kemudian tiba-tiba melompat menjadi gubernur. Hanya nggak sampai 2 tahun menjadi gubernur, tiba-tiba melompat menjadi presiden, ya kan? Dan dalam sejarah dengan menjadi wali kota 2 kali, gubernur 1 kali yang nggak selesai, kemudian menjadi presiden 2 kali, praktis dalam pertarungan Pak Jokowi nggak pernah kalah. Nah, orang kalau nggak pernah kalah dalam hidupnya, dia akan melakukan challenge kepada dirinya. Kalau kita bicara piramida Maslow dia sudah self esteem. Siapa nih yang bisa ngalahin saya? Udah deh, gua lawan partai gua sendiri aja. Dan itu akhirnya akan terungkap ketika Mas Andi Wijoyanto ngomong kalau Pak Jokowi mengatakan sebelum berpisah itu secara politik ya, kalian hebat kalau bisa ngalahin saya. Itu artinya apa yang saya sampaikan. Coba cek di podcast Total Politik waktu itu saya sampaikan ini kira-kira udah bulan berapa ya waktu itu, bulan Agustus kalau nggak salah. Jadi Pak Jokowi ini secara psikis sedang mencari lawan yang bisa mengalahkan dia. Dan saya ingat ketika Mas Andi Wibowo juga diperintahkan untuk berpisah itu, dia cerita kalau Pak Jokowi itu ngomong begini, saya tuh heran ya, orang-orang itu kok nganggap politik serius-serius. Bu, ya dianggap saja ini permainan, begitu. Jadi beliau betul-betul apa ya? Enjoy gitu ya. Jadi nggak baperan, dan menurut saya itu kunci kemenangan dia. Saya kan selalu mengatakan, dan sampai hari ini pun bahkan dalam posisi kita berhadapan secara politik, saya mengatakan bahwa pemain politik terhebat pasca reformasi memang Joko Widodo. Harus diakui, begitu. Soal Anda suka atau tidak suka, apakah yang dilakukan caranya terhormat atau terlaknat, itu soal penilaian. Itu soal cara. Subjektivitas.